Kalau kita masih kena saat dikatain orang, itu berarti kita masih satu level sama dia gitu. Halo teman-teman, kembali lagi bersama kita di Triple B. Nah, hari ini buku apa nih yang dibahas nih? Hari ini kita mau bahas Khalil Gibran, Pasir dan Buih. Hari ini kita yang enteng-enteng aja ya. Jadi nanti aku bacain kata-kata dari Khalil Gibran, terus nanti kita jabarin dengan kalimat kita sendiri gitu. Pengertian dari saya apa, pengertian dari aku apa gitu ya. Oke, langsung aja ke kalimat yang pertama. Katak bisa melenguh lebih keras daripada sapi jantan, tapi mereka tidak bisa menyerek bajak di lapangan atau memutar roda kilang anggur, dan kulit mereka tidak bisa kau jadikan sepatu. Paham nggak sayang? Kalau mau meraih sesuatu ya udah diem-diem aja tapi pasti gitu kan. Iya, iya. Tidak seperti katak tadi yang nyari bunyinya tapi nggak ada Nggak ada gunanya. hasilnya gitu Iya, kan. iya, iya, iya. Benar-benar. Jadi intinya kalau bagi aku ya, jangan seperti pepatah zaman dulu, tong kosong nyaring bunyinya. Kalau kayak di sini kan, katak bisa melenguh lebih keras daripada sapi jantan. Iya, emang bener. Cuma katak itu cuma bisa berkoarnya doang gitu, suaranya doang yang gede. Tapi kegunaannya mah cuma sedikit gitu kan, bahkan nggak ada. Beda dengan sapi jantan yang bisa membajak sawah, yang bisa dipakai sepatu, dipakai kulitnya buat bikin sepatu. Dagingnya banyak manfaatnya, tulangnya bisa dipakai ya kan. Itu. Jadi lebih banyak gunanya lah kalau diaplikasikan ke kehidupan ya. Jadilah orang yang lebih banyak gunanya gitu daripada lebih banyak omongnya. Karena orang yang lebih banyak omongnya biasanya itu tong kosong. Karena bunyinya nyaring gitu. Jadilah orang yang diam-diam aja tapi banyak kegunaannya gitu. Bagi aku gitu intinya. Oke, lanjut ke yang kalimat kedua. Hanya orang-orang di bawahku yang bisa membuatku iri atau membenciku. Aku tidak pernah merasa iri atau benci. Aku di atas siapapun. Hanya orang di atasku yang bisa memujiku atau meremehkanku. Aku tidak pernah dipuji atau diremehkan. Aku tidak pernah di bawah siapapun. Nah, jadi kalau bagi aku intinya adalah kalau kita merasa rendah gitu saat direndahkan oleh orang. Pas ini kan dia bilang kan, aku tidak hanya orang-orang di atasku yang bisa memujiku atau meremehkanku. Aku tidak pernah dipuji atau diremehkan. Aku tidak pernah di bawah siapapun gitu. Kalau kita nggak merasa diremehkan gitu loh pada saat diremehkan sama orang, ya berarti itu emang bukan kita gitu kan. Istilahnya kalau ditonjok itu nggak usah ditahan gitu loh. Kalau tonjok itu dilewatin gitu, biar kita nggak kena. Maksudnya itu kalau bagi aku ya. Jadi kalau kita masih kena saat ditonjok itu kan, kalau kita masih kena saat dikatain orang, itu berarti kita masih satu level sama dia gitu. Kalau diibaratkan nih ya, kayak anak kecil gitu kan. Misalkan anak kecil ditonjok sama anak yang lebih gede gitu, sedikit. Misalkan anak 5 tahun ditonjok sama anak 10 tahun, ya kan. Ya berarti itu dia masih lebih kecil kan, si anak kecil itu yang 5 tahun itu. Sama kayak kita. Kalau kita masih kena saat diremehkan sama orang, ya berarti kita masih di bawahnya orang itu gitu kan. Coba kalau kita yang ditonjok sama anak 10 tahun, ya kita tahan gitu doang aja nggak kerasa apa-apa kan, nggak sakit gitu. Ya itu. Jadi jangan sampai kita kena gitu, jangan sampai merasa rendah saat direndahkan sama orang gitu, karena itu bukan level kita. Itu intinya seperti itu. Jadi ya udah, kalau emang dia ngatain kita ya nggak usah dianggap gitu, anggap aja kita nggak tahu artinya gitu kan. Kalau aku pernah dengar motivasi gini, kalau aku ngatain kamu dengan bahasa yang nggak kamu ngerti, kamu nggak bakal ngomel-ngomel ke aku gitu kan. Ya udah, kalau kita
katain nama orang ya udah anggap aja kita nggak ngerti itu loh. Bahasa mereka yang kotor itu kita nggak ngerti. Supaya nggak masuk ke dalam otak kita. Kalau kita nggak ngerti bahasanya kan nggak masuk kan. Ngomong apa sih lu gitu. Padahal dia lagi ngata-ngatain kita gitu intinya. Ya kalau ibarat kita lagi diremehkan orang, kalau menurut aku ya, ya kita buat motivasi aja, kita buat lebih maju lagi gitu, supaya ibaratnya orang yang meremehkan kita tidak terbukti dalam diri kita gitu. Udah buang aja gitu kan remehan mereka gitu, buat ibaratnya batu injakan buat kedepannya lebih baik lagi gitu. Iya, betul. Oke, lanjut ke yang kata-kata ketiga. Hidup adalah sebuah iring-iringan. Yang langkahnya lambat merasa iring-iringan terlalu cepat dan ia tertinggal. Yang langkahnya cepat merasa iring-iringan terlalu lambat dan ia pun meninggalkannya. Saya paham? Jadi ibaratnya kalau kita barengan sama temen nih, teman kita ngajak usaha gitu. Nah kalau ibaratnya teman kita udah di sini aja gitu kan, usahanya udah laris gitu, ngapain kita maju lagi gitu. Tapi sisi lain ini teman satunya lagi kan ya nggak kayak gitu, tapi dia pengen ngembangin lagi kan dalam usahanya gitu kan. Jadi dia ibaratnya merasa tertinggal gitu, nggak merasa bareng lagi. Itu Iya, iya, tadi iya, benar. temennya kan pengen ngeluasin itu tadi kan usahanya, tapi dia udah stay di situ aja gitu. Iya, iya. Kalau digambarkan ya, misalkan nih orang ya lagi join usaha bisnis gitu kan. Terus yang ini maunya santai-santai aja nih. Sedangkan yang ini agresif kan, maunya saya mau mengembangkan sayap usaha ini gitu kan ya. Saya mau memperluas bisnisnya gitu, buka cabang atau buka franchise baru gitu kan. Nah, terus ini kan ibaratnya dia lagi apa jalannya cepet kan yang ini lagi jalan cepet nih si orang ini karena mau lebih besar lagi gitu bisnisnya. Sedangkan si ini maunya nyantai-nyantai ya kan. Ya udah ketinggalan dong jalannya dan si ini merasa lo kok jalannya cepet banget sih gitu. Nggak mau nungguin gua gitu kan. Jadi dia yang bilang, dulu yang jalannya lambat, maunya santai. Gue tuh tujuannya baik, maunya lebih gede lagi nih bisnis gitu. Ya udah itulah yang bikin biasanya bisnis tuh pecah kalau yang sekawan-sekawan atau empat Mau sekawan gitu. kerja sama gitu. Iya, kalau yang saudara gitu kan bisnis antar saudara ya itu karena kita udah nggak selevel lagi gitu potensinya itu. Jadi orang udah mau lebih tinggi lagi, mau lebih luas lagi, dia tetap masih mau nyantai-nyantai gitu. Ya ujung-ujungnya ya udah nggak satu zona gitu, udah nggak satu Beda frekuensi gitu. istilahnya. Iya. Oke, kita lanjut ke yang keempat. Suatu ketika seseorang duduk di mejaku, makan rotiku, minum anggurku, dan pergi menertawaiku. Lalu ia datang lagi untuk roti dan anggur, dan aku menolaknya. Dan malaikat-malaikat itu menertawaiku. Maksudnya gimana? Nah, jadi ini tuh saya bayangkan nih ya, coba. Ada orang datang ke rumah kita nih, minta makan, terus kita kasih makan kan. Dia minta makan, minta minum, pokoknya kita kasih lah, kita jamu gitu kan. Terus dia udah pergi gitu. Pergi tapi dia ngejelek-jelekin kita. Nah, suatu ketika dia datang lagi nih orang. Mau minta makan lagi gitu kan. Dan kita tolak dong. Lo udah kemarin udah ngejelek-jelekin gue nih di belakang gitu misalkan tapi kan ngomongnya. Nah, udah kita tolak. Tapi yang nertawain kita adalah malaikat-malaikat. Kenapa bisa seperti itu? Ya mungkin gara-gara kita nggak mau ngasih orang itu. Padahal Iya. sebenarnya kan kita udah dijelek-jelekin kayak gitu. Kalau hati kita ibaratnya mau memberi gitu kan. Kenapa kita nggak mau memberi itu tadi gitu. Iya, betul. Kenapa kita malah diketawain sama malaikat? Karena kata malaikat kamu tuh bodoh.
sebenarnya kamu bisa dapat karma baik istilahnya gitu. Kamu bisa dapat amal baik dengan memberi dia makan. Kalau dia berdosa, ngomongin kamu di belakang setelah kamu kasih makan, ya itu dosanya buat dia, bukan buat kamu gitu. Kenapa kamu malah menolak karma baik yang bisa kamu dapatkan gitu dengan memberi dia makan? Akhirnya itu diketawain lah sama malaikat. Ya, kamu bodoh. Harusnya dapat karma baik, malah kamu tolak sendiri gara-gara cuma diomongin di belakang. Kalau mau berbuat baik ya berbuat baik aja. Entah itu perbuatan baik kita mau disepelein sama dia atau mau dijelek-jelekin malah di domba gitu kan. Itu mah urusan dia. Urusan kita adalah perbuatan baik kita dengan Tuhan gitu kan. Kita cuma berbuat baik demi Tuhan gitu istilahnya. Jangan berbuat baik demi orang itu. Kita berbuat baik demi Tuhan. Supaya kita dipandang sama Tuhan itu, oh kamu ini emang bener-bener murni gitu. Baiknya itu bener-bener tulus gitu. Walaupun kamu tahu dijelek-jelekin, kamu nggak pandang gitu kan. Kamu tetap berbuat baik. Itulah yang namanya kebaikan sejati gitu. Oke, langsung kita ke yang terakhir. Akar adalah bunga yang menghina ketenaran. Ini sebenarnya kurang tepat sih kalau bagi aku ya. Jadi di kalimat aslinya dalam bahasa Inggris, a root is a flower that disdain fame. Ini disdain sini kalau diartikan tidak menganggap penting gitu. Jadi kalau dengan kalimat lain gitu ya, akar adalah bunga yang tidak menganggap penting sebuah ketenaran. Jadi disdain itu aku artikan sebagai tidak menganggap penting ya. Kalau di sini kan dia bilang menghina kan. Nah, jadi maknanya kalau bagi aku ya. Jadi akar itu kan ada di bawah kan ya. Sebenarnya walaupun dia di bawah, dia tuh adalah sang kingmakernya gitu, sang yang paling berguna gitu, yang paling esensial. Soalnya dialah yang bikin bunga itu kan mekar kan hijau, bunga itu mekar warna-warni harum. Dialah yang bikin si bunga itu bisa begitu indahnya. Karena kalau nggak ada akar, ya nggak bakal ada bisa jadi bunga gitu kan. Bahkan batang pun nggak bakal tumbuh kalau nggak ada akar gitu. Jadi bagi aku di sini akar adalah bunga yang menghina ketenaran. Itulah akar itu sebenarnya adalah sebuah bunga gitu istilahnya. Tapi dia nggak mau muncul ke permukaan gitu. Udah ketenaran itu nggak penting bagi gue gitu. Kerjaan gue adalah di tanah yang kotor gelap gitu kan. Penuh dengan cacing dengan segala macam. Tapi kegunaan gue adalah untuk si bunga itu, bunga yang mekar nanti di kemudian hari gitu. Itulah yang namanya tulus istilahnya kan. Akar itu tulus. Dia rela kotor-kotoran hanya demi sebuah pohon itu bisa hidup gitu. Si bunga itu bisa mekar dan si bunga itulah yang dipuji-puji gitu kan. Sedangkan si akar ini udah nggak kelihatan, nggak dipedulin orang gitu kan. Kadang ya udah dianggap nggak ada aja gitu kan. Padahal yang paling berguna itu adalah si akarnya ini gitu. Jadi ya meskipun namanya pohon itu punya kegunaan masing-masing ya, akar punya kegunaannya sendiri, batang punya guna sendiri, bunga punya gunanya sendiri. Tapi kalau bagi sini di Khalil Gibran, ya akar itu adalah istilahnya sebuah sosok yang tulus gitu, bekerja dengan tanpa pamrih walaupun kadang nggak dihargain, kadang dianggap nggak ada, tapi dialah yang sebenarnya paling berguna bagi kehidupan si tanaman itu gitu. Aku sih beratnya akar sih kayak sutradara gitu kan, di belakang layar gitu. Tapi dia memunculkan ibaratnya artis-artis baru yang baru. Glamor ya. Iya. Iya. Ya udah gitu dulu aja. Nah, jadi kita ibaratnya kalau pengen sesuatu jangan nyaring bunyinya seperti tadi kan.
Dan juga apapun kalau kita diremehkan orang sebagai ibarat motivasi aja buat maju ke depannya. Nah, demikian pembahasan kita hari ini. Semoga ada manfaat-manfaat yang bisa teman-teman ambil. Terus tonton video-video selanjutnya. See you next time.